Saudara sekalian, Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa bertemu hari ini dan seperti saudara ingat bahwa setiap pagi kami para pendeta GKNF secara bergantian menyampaikan renungan singkat. Dan untuk saya, sudah agak lama saya menyampaikan renungan berseri dari khotbah Tuhan Yesus di Bukit. Dan kita sampai di pasal 6. Di pasal 6 itu diawali dengan 3 hal yang sering orang Yahudi sebut sebagai tiang agama Yahudi, yaitu sedekah, doa, dan puasa. Kali ini kita sudah sampai pada tiang agama Yahudi yang kedua, yaitu berdoa. Nah, saudara sekalian, untuk kali ini saya menyampaikan doa umat Tuhan bagian pertama. Dan diambil teksnya dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, teks yang saya baca tadi yang kita kenal dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, maka teks itu atau doa itu berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan Tuhan Yesus sebelumnya mengenai doa yang benar dan motivasi yang benar. Tuhan Yesus pada waktu itu menjelaskan bahwa doa yang benar harus didasari dengan motivasi yang benar dan dilakukan dengan cara yang benar. Motivasinya jangan mencari pujian dan caranya jangan bertele-tele. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus menyampaikan doa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Yang sekali lagi kita sering kenal dengan istilah doa Bapa kami. Dan saudara sekalian, doa Bapa kami itu hanya layak menjadi doa orang-orang yang sungguh-sungguh mengikatkan diri kepada Kristus. Karena hanya orang yang beriman kepada Kristus, itulah yang layak mengucapkan doa Bapa kami. Inilah doa para murid Kristus. Inilah doa para pengikut Kristus. Inilah doa gereja Kristus di bumi. Saudara, doa Bapa kami itu sangat menarik karena doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu berisi tentang 3 hal. Yang pertama dimulai dengan doa memuliakan Tuhan yang berisi 3 hal. Lalu yang kemudian adalah permohonan untuk kebutuhan kita yang juga berisi tentang 3 hal. Dan kemudian diakhiri dengan doa kembali untuk memuliakan Tuhan, juga berisi 3 hal. Nah, saya ingin untuk kali ini coba merenungkan secara singkat untuk 3 hal pertama dan 3 hal terakhir. Doa permohonan kebutuhan kita akan disampaikan dalam renungan berikutnya. Saudaraku, doa Bapa kami itu dimulai dengan sebuah doa kiranya Tuhan dimuliakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya nama Tuhan itu tidak boleh disebut sembarangan. Nama Tuhan itu kudus dan agung. Jangan dibuat main-main. Namanya kudus. Nama yang mengagumkan. Dan itu harus diucapkan sebagai ekspresi iman doa kepada Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan Tuhan harus jadi. Artinya di mana Tuhan berkuasa dan memerintah, menyatakan kehendak dan pimpinannya atas alam raya, atas dunia kita. Kemudian yang ketiga adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kehendak Tuhan itu harus menjadi yang paling unggul. Saudara, kalau kita berdoa, itu tidak boleh memaksakan kehendak kita. Tidak boleh memanipulir supaya Tuhan dalam tanda petik mengikuti kehendak kita. Tapi kita adalah orang-orang yang diajar oleh Tuhan Yesus untuk berserah dan memohon supaya kehendak Tuhan jadilah. Karena Tuhan yang tahu semua yang terbaik. Tuhan yang tahu masa depan yang masih rahasia bagi kita. Tuhan tahu yang terbaik. Karena itu mengikuti kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Dan Tuhan Yesus memberi teladan yang luar biasa pada waktu Tuhan Yesus dihadapkan kepada salib jahanam. Dia berdoa di taman Getsemane dan doa itu diakhiri. Jangan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Jadi dalam doa Bapa kami, saudaraku, adalah doa yang diucapkan oleh orang beriman yang berserah pada Tuhan supaya kehendak Tuhan yang jadi dan kita mengikuti kehendaknya. Kemudian yang kedua yang tadi saya singgung di depan adalah doa untuk kebutuhan kita yang akan saya sampaikan berikutnya. Tapi di akhir doa itu Tuhan Yesus katakan mengajar kepada kita, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi doa Bapa kami itu juga diakhiri dengan sebuah kerinduan
permohonan dan harapan bahwa Tuhan yang mempunyai kerajaan, artinya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat, yang memimpin, yang menolong, melindungi, yang menjaga kita sebagai umatnya. Dan Tuhan yang punya kuasa, yang sanggup mengubah segala sesuatu, yang sanggup menolong orang-orang yang beriman dan berdoa kepadanya. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan karena itu, doa kita harus mempercayai kuasa Tuhan. Lalu Tuhan yang mempunyai kemuliaan. Jadi dalam segala hal hidup kita, pada waktu kita berdoa, saudaraku, maka sesuai dengan doa Bapa kami, maka tujuan utama atau kerinduan yang tidak boleh diabaikan adalah supaya Tuhan dimuliakan melalui dan di dalam hidup kita. Apapun yang kita minta, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita jalankan, apapun yang kita kerjakan, selalu dengan kerinduan supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Dan itulah doa orang beriman. Dengan mengutamakan, menguduskan, memuliakan Tuhan, mentaati kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kita. Sehingga Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui hidup, melalui karya dan perbuatan kita. Kiranya hal ini akan menolong kita supaya kita sebagai umat Tuhan selalu mengutamakan, memuliakan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dalam situasi sulit seperti sekarang ini di mana pandemi menjadi-jadi, Tuhan dimuliakan dan kita berserah pada kehendak dan kuasanya. Tuhan memberkati saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Terima kasih hari ini kami boleh diingatkan tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yang mengajar kami bahwa Tuhan dimuliakan di atas segala. Kehendak Tuhan jadilah, bukan kehendak kami. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan dan kemuliaan Tuhan menjadi kenyataan. Inilah doa kami, memberkati kami semua hari ini dalam segala tugas tanggung jawab kami. Dan selalu kami doakan supaya pandemi yang merajalela bisa segera diatasi. Di sana sini, di seluruh bumi. Tuhan memberkati upaya para pemimpin bangsa, para ahli, para tenaga medis. Kiranya bumi kami dipulihkan. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih. Tolong semua kami umat Tuhan, warga GKNF yang mengalami sakit penyakit dalam kasih Tuhan. Tuhan menolong semuanya. Inilah permohonan kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku.